Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ada Mas Jagat Satria, Mas Jayeng Luluh Sutomo, dan ada saya sendiri Mbak Khairatun Nisa. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang normalisasi data. Untuk pemateri 1 akan disampaikan oleh Mas Jagat Satria. Kepada Mas Jagat Satria dipersilahkan. Baik, untuk Mbak Nisa sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Berkaitan dengan materi normalisasi, saya akan menjelaskan pengertian normalisasi, kemudian proses normalisasi. Yang pertama, pengertian dari normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logikal desain sebuah basis data. Teknik pengelompokan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pengujian pada beberapa kondisi. Apakah ada kesulitan pada saat menambah, mengubah atau menghapus pada suatu basis data. Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel lagi, atau dengan kata lain, perancangan basis data belum optimal. Jadi kalau dia belum optimal, maka akan dilakukan pemecahan lagi sehingga menghasilkan nilai yang optimal. Mari kita lanjut normalisasi anomali. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya, ketidakkonsistenan data karena adanya redundansi. Ada 3 macam anomali pada suatu database, yaitu yang pertama, anomali penyisipan atau disebut dengan insert. Kalau di dalam sebuah Microsoft Excel, insert itu adalah penambahan sebuah kolom atau baris. Dan yang kedua adalah anomali pengubahan atau disebut dengan update, bisa juga upgrade. Ketiga ada anomali penghapusan, disebut juga dengan delete atau disebut penghapus. Bila ada anomali, maka relasi mungkin perlu dipecahkan menjadi beberapa tabel lagi agar diperoleh database yang optimal. Lanjut. Di sini ada normalisasi dependensi dan juga ada normalisasi dependensi fungsional. Yang pertama, dependensi ketergantungan dibagi menjadi 2, yaitu dependensi fungsional dan dependensi transitif. Dependensi ketergantungan merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dependensi menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Jenis dependensi antara lain, sudah saya jelaskan ada 2 tadi. Yang pertama dependensi fungsional dan yang kedua ada dependensi transitif. Dan yang kedua dependensi fungsional. Definisinya adalah suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional terhadap atribut X dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y, maka dihasilkan dengan X sama dengan Y atau X itu Y. Lanjut. Di beberapa tadi ya, ada dependensi ketergantungan, ada 2, dependensi transitif. Definisinya adalah atribut Z mempunyai dependensi transitif terhadap X bila Y memiliki dependensi fungsional terhadap X dan Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y. Bentuk tidak normal atau disebut dengan unnormalizer form. Bentuk ini merupakan kumpulan data yang direkam. Tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu. Bila tidak lengkap atau terduplikasi atau disebut dengan duplikat. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Lihat contoh kasus di slide berikutnya. Di sini ada contoh. Ada contoh relasi tidak normal dan ada juga contoh relasi normal.
Relasi tidak normal tabel personal, diantaranya yaitu ID personal, kemudian ada tanggal lahir, ada karakteristik. Dan di relasi normal ada ID personil, tanggal lahir, tinggi, berat, warna rambut. Jadi perbedaannya seperti ini. Di bagian karakteristik ini, kalau di relasi tidak normal, tinggi, berat, rambut hitam itu dijadikan satu kolom. Tetapi kalau di relasi normal, itu dibedakan beberapa garis. Contohnya tinggi, berat, warna rambut dipisah beberapa garis. Lanjut slide ke berikutnya. Studi kasus normalisasi data. Di sini ada nomor proyek, nama proyek, nomor pegawai, nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Untuk mendapatkan hasil yang paling normal, maka proses normalisasi dimulai dari normal pertama. Fill tabel di atas yang merupakan grup berulang. Di antaranya nomor pegawai, nama pegawai, golongan, besar gaji itu adalah grup berulang. Ada nomor pegawai 1, 2, dan 6, nama pegawai Anton, Paula, Koko itu dalam nama pegawai, kemudian ada golongan A, B, C, ada juga besar gaji 1.900.750.000. Itu adalah contoh studi kasus normalisasi data. Baik, saya lanjut ke dalam bentuk-bentuk normalisasi, diantaranya yaitu bentuk normalisasi normal ke-1 atau disebut dengan 1NF, freeze, normal, from. Bentuk-bentuk normal ke-1 mempunyai ciri, yaitu setiap data dibentuk dalam file flat, data dibentuk dalam suatu record, demi suatu record, dan nilai dari file berupa atomic value. Tidak dapat set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda atau disebut dengan multi-value. Tiap file hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan data yang mempunyai arti mendua. Hanya satu arti saja dan juga bukanlah pecahan kata-kata sehingga artinya lain. Bisa dimengerti ya? Atom adalah zat terkecil yang masih memiliki sifat induknya. Bila dipecahkan lagi, maka ia tidak memiliki sifat induknya. Itu adalah dalam bentuk normalisasi 1NF atau disebut dengan normally from. Baik, lanjut. Bentuk normalisasi tadi bentuknya, sekarang contohnya. Contoh bentuk normalisasi. Di sini ada kelas dan dibagi menjadi kode kelas, nama kelas, pengajar. Ini merupakan bentuk 1NF karena tidak ada yang berganda dan tiap atribut satu pengertian yang tunggal. Contoh datanya, kode kelas berkode 11222333. Nama kelasnya ada juga basis data, riset pemasaran, pemrograman. Pengajarnya Muhammad Ali, Muhammad Yunani, Suryo Pratolo. Lanjut, nah materi saya cuma sampai contoh di sini dan akan dilanjutkan oleh Mbak Khoirotun Nisa. Silahkan Mbak Khoirotun Nisa untuk menyampaikan materi bentuk normalisasi selanjutnya. Silahkan. Ya, terima kasih untuk Mas Jagat Satria. Untuk pemateri kedua dilanjutkan oleh saya sendiri. Mahasiswa, dalam kurung NPM nama dosen wali semester 1, semester 2, semester 3. Mahasiswa yang punya NPM nama dosen wali mengikuti 3 mata kuliah. Di sini ada perulangan semester sebanyak 3 kali. Bentuk seperti ini bukanlah 1NF. Contoh data, NPM nama dosen wali semester 1, semester 2, semester 3. Bentuk 1NF dari bentuk di atas adalah sebagai berikut. NPM, nama dosen wali semester. Lanjut. Bentuk normal kedua atau 2NF. Bentuk normal kedua mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama. Sehingga untuk membentuk normal kedua harus sudah dibentuk kunci-kunci file. Kunci file harus unik dan dapat mewakili atribut yang menjadi anggotanya.
Dari contoh relasi mahasiswa pada bentuk normal ke-1 terlihat bahwa kunci utama adalah NPM. Nama mahasiswa dan dosen wali bergantung pada NPM. Tetapi kode semester bukan fungsi dari mahasiswa, maka file siswa dipecah menjadi dua relasi, yaitu relasi yang pertama relasi mahasiswa, yang di dalamnya ada NPM, nama, dosen wali. Dan yang kedua relasi ambil kuliah, ada NPM dan kode kuliah. Lanjut. Bentuk normal ketiga, yaitu atau 3NF. Untuk menjadi bentuk normal ketiga, maka relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan primer tidak punya hubungan yang transitif. Artinya, setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada kunci primer secara menyeluruh. Contoh pada bentuk normal kedua di atas termasuk juga bentuk normal ketiga. Karena seluruh atribut yang ada di situ bergantung penuh pada kunci primernya. Lanjut. Boichi Code Normal Form atau BNCF. BNCF mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk normal ketiga. Untuk menjadi BNCF, relasi harus dalam bentuk normal ke-1 dan setiap atribut dipaksa bergantung pada fungsi pada atribut sumber K. Pada contoh di bawah ini, terdapat relasi seminar. Kunci primer adalah NPM ditambah seminar. Siswa boleh mengambil satu atau dua seminar. Setiap seminar membutuhkan dua pembimbing dan setiap siswa dibimbing oleh salah satu di antara dua pembimbing seminar tersebut. Setiap pembimbing harus boleh mengambil satu seminar saja. Pada contoh ini, NPM dan seminar menunjukkan seorang pembimbing. Relasi seminar, NPM, seminar pembimbing. Lanjut. Penerapan bentuk normalisasi. Proses perancangan basis data dapat dimulai dari dokumen yang dipakai dalam sistem sesungguhnya. Kadang-kadang basis data dibentuk dari sistemnya nyata yang mempunyai bentuk masih belum menggambarkan entitas secara baik. Secara contoh basis data yang dibangun dari daftar faktur pembelian sebagai berikut. Ada kode, nama barang, jumlah, harga, dan total. Lanjut. Langkah pertama, bentuklah menjadi tabel unnormalized dengan mencantumkan semua file data yang ada. Yang di dalamnya ada nomor pak, kode supply, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, QWERTY, harga, jumlah, dan total. Menuliskan semua data yang akan direkam, bagian yang double tidak perlu dituliskan. Terlihat rekod-rekod yang tidak lengkap, sulit untuk membayangkan bagaimana bentuk rekod yang harus dibentuk untuk merekam data tersebut. Langkah kedua, ubahlah menjadi bentuk normal ke-1 dan memisahkan data pada file-file yang tepat dan bernilai atomik. Juga seluruh rekod harus lengkap datanya. Bentuk file masih flat. Dengan bentuk normal ke-1, ini telah dapat dibuat satu file dengan 11 file, yaitu nomor faktur, kode supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, quantity, harga, jumlah, dan total. Seperti contoh di bawah. Ada di dalam tabelnya ada nomor fak, kode supply, nama supply, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, QWERTY, harga, jumlah, dan total. Lanjut. Contoh normalisasi normal pertama 1ST normal form yang aturannya harus mendefinisikan atribut kunci, tidak ada grup berulang, semua atribut bukan kunci tergantung pada atribut kunci. Lanjut. Solusi hilangkan duplikasi dengan mencari ketergantungan parsial. Menjadikan file-file menjadi tergantung pada satu atau beberapa file karena yang dapat dijadikan kunci adalah nomor proyek dan nomor pegawai. Maka kemudian dicari file-file mana yang tergantung pada nomor proyek dan mana yang tergantung pada nomor pegawai. Seperti tabel di bawah ada nomor proyek, nomor pegawai, nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Ya, cukup
Sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Jayeng Luluh Sutomo. Pada Mas Jayeng Luluh Sutomo dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Khairotunisa. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Langsung saja ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu normalisasi 2NG normal form dengan memiliki aturan yang pertama, yaitu sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1. Nah, di sini untuk normal kedua ini diharuskan ya untuk memenuhi bentuk normal ke-1. Jika sudah, baru kita bisa melanjutkannya. Lalu untuk aturan kedua, yaitu sudah tidak ada ketergantungan parsial, di mana seluruh field hanya tergantung pada field kunci. Nah, field-field yang tergantung pada satu field haruslah dipisah dengan tepat. Misalnya, nomor proyek menjelaskan nama proyek, dan nomor pegawai menjelaskan nama pegawai, sedangkan golongan dan besar gaji. Lanjut, tabel proyek. Nah, di sini ada contohnya ya. Untuk tabel proyek itu seperti nomor proyek yang ada tulisan NP001 dan nama proyeknya BRR. Nah, untuk tabel pegawai di sini sudah ada nomor pegawai, nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Lanjut, untuk membuat hubungan antara dua tabel, dibuat suatu tabel yang berisi key atau kunci-kunci dari tabel lain. Contohnya, tabel proyek pegawai. Nah, di sini ada nomor proyek seperti contoh NP001 dengan nomor pegawainya pegawai 1. Dan untuk NP001 ada juga untuk nomor pegawai 2. Kita lanjut, normalisasi ketiga. Memiliki beberapa aturan. Yang pertama yaitu sudah berada dalam bentuk normal kedua. Berarti harus memenuhi normal ke-1 dan kedua, baru bisa lanjut untuk ke normal ketiga. Untuk aturan selanjutnya, tidak ada ketergantungan transitif, di mana field bukan kunci tergantung pada field bukan kunci lainnya. Berarti harus berbeda ya. Lanjut, ada contoh di sini ya, untuk tabel proyek, yaitu nomor proyek seperti contoh NP001 dengan nama proyek BRR. Untuk tabel proyek pegawai, ada nomor proyek dan nomor pegawai. Untuk tabel pegawai, di sini ada nomor pegawai, nama pegawai, dan golongan. Untuk tabel golongan, di sini ada golongan dan besar gaji. Pada tabel tadi, bisa kita lihat ya bahwa nomor pegawai 12 mendapat besar gaji yang tidak sesuai dengan golongannya. Berarti di sini ada ketidaksesuaian ya, tadi yang untuk pegawai nomor 2 ini dengan gaji yang tidak sesuai. Solusinya bagaimana? Ya seperti ini, solusinya kita harus mencari hubungan transitif di mana field non kunci tergantung pada field non kunci lainnya. Artinya kita itu harus memisahkan field non kunci golongan yang terjadi yang tadinya tergantung secara parsial kepada field kunci non-pegawai untuk menghilangkan anomali penulisan data pada field besar gaji. Selanjutnya, tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga sudah siap diimplementasikan. Nah, ini sudah bisa ya kalau jika sudah sampai ke tabel yang normalisasi ketiga. Nah, sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi, yaitu normalisasi Boycott dan normalisasi keempat, namun biasanya jarang dipakai ya. Yang sering dipakai itu normalisasi hanya sampai ke normalisasi ketiga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator, silakan. Ya, terima kasih buat Mas Jayeng Luluh Sutomo. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya, bertanya.